Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada pada bulan Muharram 1445 Hijriah. Bulan agung, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah peristiwa yang sangat perlu kita sambut kedatangannya, karena di dalamnya banyak hal yang bisa kita pelajari serta mampu meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan Muharram ada sejarah besar yang terjadi. Yang pertama, hari pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, hari diselamatkannya Nabi Nuh alaihi salam oleh Allah dari banjir dan topan. Yang ketiga, hari diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihi salam dari api Raja Namrud. Yang keempat, hari diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kelima, hari diselamatkannya Nabi Yusuf alaihi salam dari dalam sumur. Yang keenam, hari disembuhkannya kembali penglihatan Nabi Yakub alaihi salam. Yang ketujuh, hari disembuhkannya penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Yang kedelapan, hari dikeluarkannya Nabi Yunus alaihi salam dari dalam perut ikan Hud. Yang kesembilan, hari di mana Laut Merah menjadi terbelah dua untuk dijadikan jalan penyeberangan oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Yang ke-10, hari diberikannya kerajaan alam semesta kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang ke-11, hari dijadikannya alam dunia ini. Yang ke-12, hari pertama kali diturunkannya hujan dari langit. Dan yang ke-13, hari pertama kali diturunkannya rahmat di dunia ini. Itulah beberapa sejarah penting yang diceritakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada 10 bulan Muharram terdapat salah satu peristiwa penting sangat menarik yang pernah dilalui oleh Nabi Nuh alaihi salam beserta para pengikutnya, yaitu selamatnya mereka dari peristiwa banjir atau topan. Nabi Nuh merupakan anak dari Nabi Sis bin Nabi Adam. Umur beliau 1000 tahun. Ketika umur 40 tahun, bila sudah diangkat menjadi Rasul,
dan mulai mengadakan dakwah kepada kaum kafir selama 950 tahun. Selama 150 tahun Nabi Nuh dakwah, hanya 80 orang yang setia dan mengikutinya beserta sebagian keluarganya. Karena selama tersebut umat Nabi Nuh terus membangkang dan terus-menerus melakukan berbagai dosa. Nabi Nuh memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kaumnya tersebut dihancurkan. Sebagai doa tersebut, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyaran innaka innatadarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambanya, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah, lantas doa Nabi Nuh alaihissalam pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa datangnya banjir yang menenggelamkan alam semesta ini. Banjir tersebut dimulai datangnya hujan 40 hari 40 malam, sehingga keluarlah berbagai sumber air secara terus menerus dari dalam tanah. Dan gunung-gunung pun tenggelam, termasuk pepohonan, semua manusia, hewan-hewan, dan semuanya mati, terkecuali Nabi Nuh beserta 80 orang pengikutnya dan beberapa hewan dan burung yang berjodoh-jodoh selamat di atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan anaknya pun yang bernama Kan'an ikut tenggelam di dalam banjir tersebut karena dia mengingkari ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kejadian ini dimulai dari bulan Rajab dan berakhir pada tanggal 10 bulan Muharram. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, peristiwa banjirnya Nabi Nuh ini menyimpan makna sangat mendalam yang bisa diambil oleh kita untuk jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang diantaranya, yang pertama, dengan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menurunkan sebuah siksa dengan cara di luar nalar manusia seperti banjir yang mampu menenggelamkan seluruh jagat raya ini. Begitu pula siksaan yang datang kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam berupa hama dan menghabiskan semua tanaman kaumnya, serta peristiwa yang terjadi pada kaum Ad dan banyak lagi lainnya. Yang kedua, di mana-mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah siksaan kepada orang-orang yang kufur dan berdosa, maka orang solih tidak berdosa pun akan sebagian mudaratnya, maka orang soleh tidak berdosa pun akan kebagian mudaratnya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya harus lera dalam waktu cukup lama di atas air, sebagaimana firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzi zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab, yang artinya, dan perihalalah diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran Surat An-Anfal ayat 25. Namun untuk orang yang solih justru akan menambah pahala, sedangkan tandanya mereka takut, yaitu dengan cara memperbanyak bacaan istighfar serta melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan membiarkan orang-orang terlarut dalam dosa, tapi harus selalu saling menasihati, sebagaimana sabda Rasul, idza dhaharal bid'ah wa sakanatul alim fa alaihi la'natullah. Yang ketiga, di mana-mana sudah nampak perbuatan atau kelakuan-kelakuan yang bertolak belakang dengan agama, sedangkan orang yang tahu
orang yang berilmu tidak peduli atau tidak menasihatinya, maka murkanya Allah akan datang kepadanya, terlebih pada orang yang berbuat maksiat. Yang keempat, adanya kesalahan atau dosa-dosa anak tidak bisa ditolong oleh ayahnya meskipun orang solih. Terlebih jika orang tuanya tidak mau mendidik anaknya, maka orang tua tersebut akan terbawa pada kecelakaan yang dilakukan anaknya. Yang kelima, pertama kali adanya teknik dari pembuatan perahu atau kapal laut yang dipelopori oleh Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin yang Allah muliakan, dalam rangka memperingati atau menyambut hari Asyura ini di bulan Muharram, disunahkan kepada seluruh umat muslim untuk yang pertama melaksanakan puasa sunnah pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram atau puasa bulan Muharram. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah, membaca zikir dan istighfar pada waktu malamnya. Yang ketiga, memperbanyak silaturahmi, terutama kepada para ulama, menjenguk orang sakit, menyantuni fakir miskin, terutama pada anak yatim, memperbanyak bacaan Al-Quran dan beberapa amalan baik lainnya. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keutamaan bulan Muharram, semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil ibrah dan menggapai keutamaan. Amin ya rabbal alamin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.